sakit lah gitu ya. Nah yang kalau sekarang tuh banyak kan pikirannya diganggu, ngelamun, naik mobil, motor, jebret, tubrukan, mati. Itu bahkan yang ngaku iblis mah, anak iblis ini serem, teriak-teriak, suaranya juga berubah jadi perempuan, berubah berat jadi kayak laki-laki, kayak di TV gitu ya, di film gitu. Cuman saya itu cuman ngadepinnya biasa aja, ngobrol tenang aja. Menyeramkan yang dianggap galak, ganas lah gitu. Iya. Modelnya kayak gimana? Iya. Nah Seperti itu mereka kan apa merubah dirinya ya seperti Nah, itu. itu kan kalau di sana lah ya, di benua Amerika sana. Nah, sekarang di benua Afrika. Benua Afrika kan kemarin kebanyakan voodoo ya. Voodoo, yang voodoo. Dia guna biasa. Voodoo. Boneka voodoo. Nah, ya semacam santet, dia menggunakan boneka nanti ditusuk-tusuk. Gitu. Jadi itu mediasinya itu ya, Pak. Jadi bukunya di situ deh. Jadi Kan banyak juga tuh yang pakai boneka voodoo. Itu Afrika itu termasuk sama hampir sama Amerika Latin ya, Pak? Itu hampir sama voodoo juga tuh. mirip dari Amerika Latin apa ya namanya ya. Tapi jadi gini, kalau menurut saya di setiap daerah, negara atau apapun prinsipnya sama. Di kita pun sama, cuman casingnya tadi yang berbeda. Iya tadi tuh casingnya ya. Casingnya berbeda, dia apa meyakininya seperti apa gitu. Ada yang menggunakan apa ritual dengan persembahan darah, sembelihan. Iya. Nah itu biasanya yang tadi dianggap buas itu biasanya yang menggunakan korban ya. Iya. Korban sembelihan kayak misalkan motong kambing, motong ayam, dia dipersembahkan dagingnya, darahnya terutama darah biasanya. Iya. Gitu. I need blood. Nah, jadi kayak gitu sebetulnya mereka nggak hebat. Makanya saya nganggapnya ya biasa aja, walaupun ngancam. Ya saya juga pernah yang jin yang ngaku dia iblis. Jin aku iblis. Ya kalau saya nggak yakin itu iblis, cuman pengakuan dia. Pengakuan. Saya nih iblis. Kan jin tukang bohong ya. Iya dia kan, nih orang nih udah kesurupan nih. Saya nih iblis. Lo tuh siapa? Kecil. Kiai di sini nggak ada yang bisa ngalahin saya. Apalagi kamu katanya kecil. Habis saya dimarahin. Iya. Tinggal pancing ngomong lah ngepek sih. Tak biarin aja dia ngomel marah-marah kan. Marah-marah udah kelihatan puas, ya udah saya bilang. Ya udah kalau memang kamu sakti, tunjukkan kesaktiannya. Saya pengen tahu. Baru dia. Masa yang kayak gitu dipamerin? Ya, saya bilang. Kalau jin lembek saya bilang. Ya. Jin yang gede aja yang bisa ngangkat besi gede saya ladenin, apalagi cuman kamu coba. Baru nangis-nangis. Artinya gertakannya memang luar biasa, bahkan ngancem bunuh. Saya tahu keluarga kamu, saya akan bunuh keluarga kamu. Lah ngepek sih. Ya saya bilang kayak bisa aja. Memang semudah itu tah ngebunuh. Ya, itu kan sudah ngebahas tentang di luar sana ya. Jadi mindset mereka, pola mereka berbentuk seperti apa, emang tempatnya seperti apa, tergantung daerahnya masing-masing ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia nih, jadi lucunya ya kadang-kadang kita tuh konyol ya. Jadi kita tuh terbiasa sama orang-orang dulu ya, gambaran-gambaran seperti film-film dulu kan, selalu ditongolkan kuntilanak lah, pocong lah, iya. gondoruo lah. Iya. Jadi apa ya? Nah sekarang yang baru-baru yang zaman sekarang itu kan ada setan yang udah malah dia jabatannya lebih tinggi ya di pendidikannya, sarjana loh. Sarjana. Iya. Di sana tuh nggak ada sarjana, di mana di luar tuh nggak ada. Cuma di Indonesia doang sarjana. Suster ngesot. Iya kan? S1 deh. S1 loh itu. Luar biasa. Pampir kalah, pampir. Sebenarnya itu suster ngesot nyari jodoh. Iya. Kagak ketemu. Iya, dia. Orang pada jelek semua. Terus landung dia ini ya, seleo kakinya. Makanya susah di jalan kan. Iya, jadi ngesot-ngesot. Ledekin sama Mbak Kunti. Ya, ngesot. Ki, saya mah terbang.
soal Anak gaul. kasih di depannya beling, nggak bisa lewat dia, waduh habis gua. Ya tapi kan akhirnya kan anak-anak sekarang tuh karena mungkin disodorin sama film-film yang seperti itu, jadi akhirnya mindset anak-anak sekarang itu ada pocong takut, sampai anak bungsu saya kan sama pocong dia takut coba. Iya. Ya salam, jadi Iya. udah mindsetnya udah dipengaruhi itu gitu. Iya. Ya Terus kan? sama model-model kayak misalnya Gondoruo atau mungkin dia tuh malah ditantang sama dia. Cuma sama pocong gitu loh. Apa yang buat dia takut gitu? Genderuwo kan serem ya? Ya? Genderuwo kan serem. Iya. Sereman dulu. Kalau Rijo serem. Malah ditantang sama dia. Pocong yang lucu cute begitu. Iya. Dia takut. Iya. Jadi Konyol. apa ya, kadang ya itu jadi itu yang diincar sama mereka, apa yang Gokil. intinya gini, ketika orang takut kan nggak berani ngelawan. Heeh. Tapi kalau kitanya nggak takut, tenang, ya cukup kita minta perlindungan sama Allah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillah. Insya Allah yang kayak gitu juga nggak akan berani, karena Allah yang melindungi nanti. Kita kan minta perlindungan sama Allah. Iya. Udah janji Allah. Kita kan harus yakin ya, memang sebetulnya Allah pasti nolong. Makanya saya nggak pernah bingung ngadepin kayak gitu, ya biasa aja. Jadi nggak nganggap mereka itu hebat atau gimana, ya biasa. Jadi cukup kita minta perlindungan sama Allah, ya udah selesai. Nah ini banyak orang yang nggak, ketika saya obrolin kayak gini bingung, aneh, masa sih kan harus gini. Ya itu karena pikiran kamu seperti itu. Iya. Lihat perintahnya di Al-Quran gimana, lihat Rasulullah ngasih taunya gimana cara menghadapi mereka. Tapi memang ya Pak, bener ya Pak. Saya dulu zaman ini balik waktu zaman jahiliyah ini cerita ini. Ya mungkin Ini saya tambahin dikit ya, Ah. nanti saya sama. Justru yang bahaya itu setan yang mempengaruhi pikiran. Jadi orang jadi jahat, nah, jadi doyan judi, nyolong kayak gitu. Ah. Nah itu yang menurut saya malah yang harus sangat diwaspadai. Nggak sadar itu. Iya, nggak sadar itu, Mam. iya. Sering lupa gitu. Nah terus. Nah, ini saya ada cerita mungkin cerita zaman jahiliyah saya dulu lah ya. Jadi dulu kan kita tuh yang namanya ya lagi senang-senang belajar hal tentang kebatinan. Ini cerita ya Pak, ini cerita. Ada teman saya dulu, dia rajin lah yang namanya ngewiridnya. Terus dia banyak ini sampai dia menguasai itu yang namanya pola jin ya, sampai dia memasukkan pada dirinya sendiri, dia keluar, dia dengan gagahnya gitu kan, berani ya kan, sampai dengan pernah saya diajak Li, ikut yuk, ngapain? Udah ikut aja, kita berburu pocong. Hah? Pocong diburu? Kan lucu kan ya Pak? Anak sekarang pocong aja Pak takut. Dulu pocong tuh gak ada harganya Pak. Gak ada harga diri. Gak ada harga dirinya. Dikejar-kejar tuh pocong. Jadi dia tuh jadi gini, dia itu pelanggaran itu. Iya sih betulnya Bang. Coba kan ini cerita ini. Itu melanggar hak asasi pocong itu. Iya. Ini cerita Pak. Ini cerita bener nih. Cerita konyol ini kan. Sini. Ini mungkin orang perlu tahu ya. Saya tanya, kenapa sih kamu mencari pocong? Saya mau cari katanya jimat. Buat apaan? Tali pocongnya. Gitu ya. Buat apaan? Alah, tenang aja buat ini. Sampai ada di tempat sana lah ya. Saya nggak sebutin daerahnya ya. Memang itu tempatnya bahasa orang Serang tuh ritnya, tempatnya seram lah ya, angker lah ya. Dikejar sama dia Pak. Jadi memang gini, ya mungkin penjelasannya adalah saya memang pernah lihat dalam bentuk setan itu ya, berburu pocong itu. Memang nggak disebutkan bahwa kayak di film hanya lompat, nggak seperti itu.
Jadi kayak semacam, tahu nggak kicak-kicak tuh? Kicak-kicak. Kunang-kunang tuh. Oh, ya, kunang-kunang. Jadi kan di setiap tempat lep tapi Itu ya. serong. Oh, nyerong. Jadi nggak lurus kata orang itu, enggak. Kalau mungkin bahasa kerennya kayak Hah? Vortex. Fortet mau kursi game aja. Ya, masuk sponsor. Iya. Harus masuk tuh. Ya, akhirnya karena makan polanya dia tahu, kena lah itu, diambil lah tuh. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ya namanya kan dia punya jin di dalamnya. Jadi kan, nah nanti kita bahas ya mengenai tingkatan jin tadi ya. Jadi akhirnya kena lah tuh, diambil lah. Nah udah tuh diambil, bawa pulang. Tetapi di situ ya sebetulnya bukan pocong itu yang mencari setiap malam di samping rumah itu ada yang nangis. Tolong itunya dibalikin. Kok begitu ya? Kata saya gitu. Karena memang saya pernah mendengar ada suara tuh. Apa? Tuh minta balikin. Saya bilang karena saya pernah merasakan gitu. Karena kan secara tidak langsung kan pernah belajar gitu ya. Itu masih mending kayak gitu. Yang ada yang lebih aneh lagi. Apa itu, Bang? Nyanyi dia balikin. 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 Oh, balikin. Akhirnya apa, Pak? Dibalikin lagi, Pak. Iya. Loh, kok katanya kamu buatnya? Enggak, cuma ngetes doang. Kacau. Dasar lu gak kelakuan lu temen. Wah, temen gue kelakuan itu. Pengen tahu dong, kurang Memang, ajar. memang sekarang lihat yang jadi dukun nih sekarang. Gue dukun. Iya, Pak, jadi dukun Pak sekarang, Iya. Pak. Aduh, udah itu cerita itu ya itu. Ada cerita lagi, Pak. Mengenai tadi pocong tadi. Jenis. Orang bilang ada pocong, ada bebongkong. Beda tuh. Beda tuh. Pocong apa bongkong? Iya, kalau bahasa orang kita mah bongkong, tapi bahasa orang yang sudah tenar mah jurig lah. Jadi yang satu manis, yang satu asin. Ya. Yang satu manis, yang satu asin. Dasar bocah. Kagak tahu. Nggak tahu. Iya, jadi gini, kalau pocong kan dia berbentuk Tertutup. tidak tertutup lah ya, dan pun cara geraknya berbeda. Dan kalau Klip-klip. juring, Nah, dia langsung menampakkan di depan. sudah ini. Wow. Wow, Dar gitu kan tiba-tiba. ada teman saya lagi cerita nih. Tiba-tiba Oh. subrek. Nanti larinya ke sana ya, Pak. Ada cerita lagi. Dia lagi ngobor jangkrik. Ya. Sering itu orang cerita. Kasih tahu ngobor jangkrik itu apa? Dari jangkrik. Iya, jadi cari itu pakai senter, cari Iya. tengah tengah hutan atau tengah Sawah. lapangan gitu ya. Ada di pohon buah. Dia lagi enak-enak nyari jangkrik. Hadap lo, bluk gitu tuh. Masya Allah, langsung gemeter. Nah itu tuh Sawan aja. sawan akhirnya. Sawan Harus itu dingin efek, karena iya. ya coba gimana sih? Shock. Ah, Sawan tuh shock. gimana sih kita lagi enak, lagi santai gitu kan, longol blek di depan kita gitu loh. Iya kaget. Itu kurang ajar kan bongkong itu. Iya. Iya, Itu nggak sopan. nggak sopan itu. Melanggar HAM itu. Melanggar itu etika itu. Iya, Kurang ajar kamu nggak gitu. bisa gerak dari situ, pelongo aja baca nggak bisa. Kalau nggak ada yang begini aja kan itu. Akhirnya kan dia kaget lari, tapi nggak taunya ternyata dia pulang sampai nggak bisa tidur sawan. Akhirnya kan berobat katanya kan, akhirnya berobat ya alhamdulillah bisa. Nah berikutnya karena dia nggak kapok, karena kan mungkin diituin dikasih jimat lah sama itunya lah ya, dikasih jimat lah, oh berani lah, tenang. Itu mah lewat situ lagi. Itu kalau itu diludahin. Nah kalau diludahin itu Nah, wah gitu kayak gitu ya. Udah lagi. Oh iya. Ini ada lendir apa katanya? Oh dia baunya kayak apa? Kayak mayat, bau mayat itu lah ya. Namanya itu kan kalau saya bilang bebatang lah ya. Ya itu. Itu. Dari situ akhirnya dari kesimpulan tersebut sebetulnya kan kayak pocong, kayak bebongkong tersebut kan sebetulnya perbuatan jin ya, Pak. Iya. Jin menyerupai apa yang kita kira Ya yang kita bayangkan, yang kita Yang kita takut. bayangkan. Sebetulnya ketika dia nyari ini pun sadar nggak sadar dia sudah ada
perasaan takut sebetulnya, Iya. cuman karena pengen dapat jangkriknya itu, Iya. dia ya udahlah nekat aja gitu. Dan rekan saya yang satu lagi yang cari pocong itu juga sebetulnya ya kerjaan jin juga ya sebetulnya, disuruh ya atau gimana ya. Iya, hanya untuk lebih menyesatkan lagi aja. Nah itu Intinya itu menyesatkan, lebih tersesat kan, lebih yakin tuh kan bener. bukan karena hebat, Nggak ada itu. bukan karena hebat. Nggak. Kalau hebat mah dia nggak percaya kayak gitu. Kalau hebat mah dia malah tahajud gitu. Ngapain nyari-nyari kayak gitu tengah malam? Nah itu itu kan suatu contoh ya. Jadi Kan kata Bang Roma apa, kalau kata Bang Haji Romi Rama, begadang jangan begadang gitu. Lagu Jadi cuman apa ya, tipu daya mereka. Jadi intinya nanti kan lebih yakin lagi, iya. lebih jauh lagi tersesatnya gitu. Jadi intinya untuk menyesatkan ya Iya kayak manusia ya. sana doang. Sering sih saya yang katanya punya, ya bahkan yang saya sempet ketawa juga ya, tengah malam digedor-gedor 1:30 minta tolong, ada apa? Saya bilang, itu katanya Pak Anu kena santet, terus itu katanya internetnya sampai jebol bolong. Kucing kali, nggak mungkin waktu itu kan kuat, masih baru gini-gini. Ya udah, akhirnya saya ke sana. Nah di sana ceritanya ini kok di ruangan ini bau minyak gitu kan, Iya. lihat nah ada lemari kaca di dalamnya. Saya bilang ini banyak benda unik nih. Apa itu Pak? Ini katanya apa, pusaka, banyak itu pusakanya. Kris gitu. Keris kecil-kecil yang bentuk keris, cincin, terus apa tulisan-tulisan kayak gitu. Kerisnya banyak kecil-kecil segini. Ini apa, pusaka dari mana? Dari leluhur. Gimana sih Pak? Ini buat apa? Buat jaga-jaga. Lah, ini sebanyak ini kok Bapak masih bisa kena santet? Nah, baru di situ terbuka logikanya. Ini sebanyak ini jimat sama pusaka, kok Bapak masih kena santet? Bingung dia, nggak bisa jawab. Terus ternyata di sekeliling rumahnya pun, itu dari depan ke belakang itu ditanamin semua benda-benda kayak gitu. Sebenarnya itu manfaatnya apa? Manggil jin ya itu. Iya, tambah rame lah, tambah seneng mereka. Itu kalau sebenarnya kalau Iya kan logikanya gampang kan. Di sekeliling rumahnya ditanamin benda-benda gitu, katanya pelindung tuh kan. sebenarnya prevensi ya. Terus sebentar dulu ya. Terus ini pusakanya banyak. Logikanya Jatuh. harusnya Taruh. Baterainya. harusnya apa? Harusnya nggak kena dong, nggak kena santet. Iya. Malah dia kena santet. Suami istrinya udah lagi hamil besar. Dia sangat ketakutan karena istrinya hamil besar. Gitu. Ini manfaatnya apa? Nggak bisa jawab. Nah dari situ akhirnya, daripada kayak gini kita jadi sirik, jadi musyrik, gimana kalau saya bakar? Dibakar. Mau, cuman ada yang pas dipecahin, dibakar, coba satu, dia nggak mau di situ, jangan Pak, jangan. Pas dicoba sama temennya karena penasaran, dibakar, teriak, aduh sakitan. Ya udah di rumah saya aja, saya bilang. Akhirnya bakarnya di rumah. Nah di situ kenapa saya ngerukyah, lucu tuh. Istrinya katanya, menurut penglihatan dia, saya sih nggak ngelihat ya, dari istrinya itu yang ngelihat keluar jarum emas dari kepalanya. Ya, saya sih nggak ngelihat ya, itu semua permainan jin sebetulnya simple gitu. Jadi ketika mindsetnya udah mulai terbuka nih, nah saya ajak untuk bertobat kan. Iya. Ya kalau Bapak mau sembuh, mau terhindar dari yang Bapak nggak pilih santet, sebetulnya gampang. Mau sehebat apa, seganas apa ya kita kan di Banten nih. Di Banten kan terkenal kayak gitu. Katanya apa dukunnya dari anonim. Saya nggak peduli Pak, mau dukun dari mana kayak.
Kalau kita berlindung pada Allah, mau dukun dari mana sehebat apapun nggak akan bisa. Itu dia ketakutan karena dia istrinya lagi hamil besar, takutnya ada apa-apa, meninggal atau gimana kan. Karena yang kena katanya suami istri kan. Kalau saya ngadepinnya biasa aja. Bapak percaya aja sama perlindungan Allah, selesai saja. Sampai akhirnya istrinya meninggal karena emang udah 9 bulanan sih. Normal. Nggak ada apa-apa, yang dia takutin nggak ada. Yang tadinya takutnya katanya ya versi cerita orang, istrinya bisa meninggal lah, anaknya cacat lah, ya anaknya sehat, istrinya sehat. Setelah saya ajak bertobat. Jadi malah sekarang yang namanya yang selalu santet itu malah sekarang ya dulu kan zaman kita kita itu kan berbentuk bola api itu ceritanya. Mungkin ada beberapa sekarang juga masih lah katanya ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Cuma hanya melihat foto, kerjain tuh. Ya tewas aja. Enggak gitu sebetulnya. Enggak gitu. Ada proses tuh. Ada proses tuh. Jadi enggak semudah kayak di film ya. Iya. Mati. Ada proses. Nah, ketika yang diiniin ya misalkan lu lewat foto orang ini tauhidnya benar, ya akidahnya benar, ibadahnya juga benar, itu ada dalam perlindungan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Enggak semudah itu. Kecuali lemah dia. Biasanya yang kayak gitu nih, orang yang biasanya digerogotin dulu nih, dibikin malas ibadah, dibikin ini setelah jauh dari Allah, ya artinya udah nggak ibadah, baru bisa kena. Selama dia ibadah nggak, apalagi dia sering kan Rasulullah ngajarin nih, kayak mau tidur nih, gimana nih mau tidur, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan. Nah itu berlindung, nggak susah payah. Karena saya pun pernah ribut sama dukun santet, saya nggak misalkan harus gimana, nggak tidur aja, nyenyak aja sampai dia minta maaf, cium tangan malah. Cuman saya tarik, nggak enak kan. Datang dia. Datang pertama marah nih. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Kamu orang jauh atau orang dekat? Orang sini. Oh. Udah sana. Orang nyebut namanya aja orang takut. Oh gitu. Sampai begitunya. Sama dia takut pak ini. Ya Allah, sampai kalau saya bilang ya cuman saya nggak enak kalau nyebut namanya. Iya nggak usah. Saya sebutin aja namanya. Ngapain kamu takut sama dia? Nggak datang ini. Cuman saya kasih peringatan. Saya nggak akan ngeganggu.